Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Nabawi Channel. Selamat datang kepada para pecinta sholawat. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah mitologi, yaitu yang berjudul Naga Terkenal Dalam Kisah Mitologi ternyata disebut sebagai bagian dari hewan surga. Namun sebelum saya meneruskan kisah ini, alangkah baiknya bagi yang belum melakukan subscribe untuk segera klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update video terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa untuk klik like dan share video ini ke teman kalian dan juga ke media sosial kalian. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan simak tentang kisah mitologi tentang naga. Naga merupakan makhluk mitologi di dunia. Setiap daerah memiliki cerita tersendiri mengenai kisah tentang naga. Di Eropa, naga sendiri selalu dilambangkan dengan makhluk yang jahat. Di Cina, naga melambangkan kekuatan dan kekuasaan. Bangsa Cina pun begitu hormatnya dengan makhluk ini. Kaisar-kaisar besar di Cina pun begitu bangga mengenakan baju bergambar naga. Tidak hanya dunia, di alam gaib, naga juga dikisahkan memiliki kedudukan yang istimewa di surga maupun di istana iblis. Dikisahkan dari channel Tafakkur Fiddin, ular yang ada di dalam surga dahulunya memiliki kaki berkesesuaian. Ular naga dahulu merupakan makhluk yang bebas keluar masuk surga dengan bebasnya. Namun, setelah berkhianat dan menjadi pengikut iblis, maka naga pun telah terusir dari surga. Dikisahkan juga terdapat yang turun ke bumi dan dihilangkan kakinya menjadi hewan melata, dan ada juga yang tetap memiliki kekuatan yang menjaga istana iblis. Diriwayatkan dari As-Sunni, dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud, dan dari banyak sahabat Nabi berkata, tatkala Allah SWT berkata kepada Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga, makanlah darinya yang banyak dan baik, sekehendak kamu berdua, dan janganlah mendekati pohon ini, sehingga kamu berdua menjadi orang yang zalim. Iblis kemudian berupaya masuk menemui mereka di surga, namun terus dihalangi para penjaga. Namun tiba-tiba muncullah seekor ular yang memiliki 4 kaki dan nampak seperti hewan yang begitu bagus. Iblis pun kemudian membujuk ular tersebut agar mau memasukkannya ke mulut sehingga bisa masuk dan bertemu dengan Adam. Ular itu pun kemudian memasukkan iblis ke dalam mulutnya. Ia kemudian berhasil melewati para penjaga surga dan masuk ke dalam bersama iblis. Iblis pun berbicara melalui mulut ular, tapi Adam tidak memperdulikannya. Iblis kemudian keluar dan menemui Adam. Iblis berkata, wahai Adam, maukah kutunjukkan kepadamu sebuah pohon yang abadi dan kekuasaan yang tidak sirna? Kemudian iblis berkata lagi, maukah kau kutunjukkan sebuah pohon yang apabila engkau memakan dagingnya, maka engkau akan menjadi raja seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kalian berdua akan kekal dan tidak akan mati selamanya?
Iblis kemudian bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Sesungguhnya aku hanya menasehati kalian berdua. Sesungguhnya iblis menginginkan dengan itu agar aurat kalian berdua tampak dengan terlepasnya pakaiannya." Iblis telah mengetahui bahwa mereka berdua memiliki aurat. Hal ini setelah iblis sempat membaca kitab malaikat. Adam enggan memakan buah dari pohon itu. Akan tetapi, Hawa mendekati pohon tersebut dan kemudian memakan buahnya. Kemudian ia berkata, "Wahai Adam, makanlah. Sesungguhnya aku telah memakannya, tapi tidak terjadi apa-apa denganku." Karena Adam memakannya, maka nampaklah aurat mereka yang kemudian ditutupi dengan daun-daun. Abdul Razak dan Ibnu Jalil meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya musuh Allah, iblis, menawarkan kepada setiap binatang melata agar dapat membawanya masuk ke surga dan berbicara dengan Adam dan Hawa. Namun, semua hewan menolak tawarannya itu. Iblis kemudian berkata, "Aku akan melindungimu dari gangguan Adam. Engkau ada dalam jaminanku bila engkau memasukkanku ke dalam surga." Tadinya ular ini memiliki 4 kaki, akan tetapi Allah kemudian menjadikan ular ini berjalan di atas perutnya atau dihilangkan kakinya. Dan setelah kejadian itu, iblis kemudian memberikan kedudukan khususnya pada bangsa ular atas jasanya membantu mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Ular tersebut sebagian diletakkan iblis dekat dengan istananya, dan ular yang terkuat adalah naga. Imam Ahmad berkata bahwa telah bercerita kepadaku Yunus dari Hammad bin Salamah, dari Ali dan Abu Nadrah, dari Abu Sa'ir, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibnu Sayyab, "Apa yang kamu lihat?" Ia kemudian menjawab, "Saya melihat singgasana yang dikelilingi oleh beberapa ular." Maka Rasulullah bersabda, "Singgasana iblis." Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Sayyab adalah tokoh sakti di zaman Rasulullah. Ia mempunyai kelebihan di mana matanya mampu menembus alam jin. Karena kekeramatannya, para sahabat bahkan pernah menganggapnya sebagai Dajjal. Demikianlah kisah singkat tentang ular mitos yaitu naga kali ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga Anda terhibur. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.